Kita dalam proses menuju Islam sempurna yang tidak pernah kita capai atau yang tidak pernah tercapai. Kita kalau memperhatikan perintah Allah, Allah memerintahkan kita untuk memeluk agama Islam, untuk melaksanakan ajaran Islam itu secara sempurna. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Ini kalau kita membaca tafsir, kafah, keseluruhan, itu bisa berarti atau bisa ambigu. Ya. Ambigunya gini, yang dimaksud seluruhan itu orangnya keseluruhan atau Islamnya secara menyeluruh. Saya lebih setuju mengambil pendapat yang menyeluruh itu Islamnya. Karena apa? Allah sendiri berfirman bahwa Allah membuat manusia ini berbeda-beda. Tidak semuanya beriman. Sebagian tidak beriman. Oleh karena itu, kalau Allah memerintahkan kita untuk masuk Islam semuanya, orang seluruh dunia, itu bertentangan dengan statement Allah itu sendiri. Maka pengertian kafah ini bukan orangnya seluruhnya, tetapi ketika kita memeluk Islam, kita laksanakan Islam itu secara menyeluruh, secara komprehensif. Nah, Ibnu Katsir menerangkan dalam bukunya, buku tafsirnya, bahwa yang dimaksud dengan kafah atau menyeluruh adalah melaksanakan syariat Islam secara keseluruhan. Caranya dengan melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Ini berarti bahwa kita diperintahkan untuk mengikuti ajaran Islam secara menyeluruh atau sempurna dengan cara melaksanakan seluruh syariat Islam. Tidak boleh, maksudnya seluruh itu gimana? Seluruh itu artinya tidak boleh dicampuri ajaran lain yang dari luar Islam. Jadi misalnya ajaran agama Islam dicampur dengan Hindu, dicampur dengan Kristen, dicampur dengan apapun, nggak boleh. Harus Islam itu kafah menyeluruh, tidak dicampur-campur. Kafah juga berarti jangan dipilih-pilih. Ya aku beragama Islam, tapi yang aku jalani yang aku merasa nyaman aja, atau yang aku suka. Misalnya ada orang yang menjalankan Islam itu puasa Ramadan saja, tapi tidak sholat. Ada orang yang sholat saja, tapi tidak puasa, tidak bersedekah. Enggak begitu. Jadi semua ajaran Islam itu mesti diterapkan secara paket, secara komprehensif. Nah, perintah kafah ini sejalan dengan perintah yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan benar-benar bertakwa. Coba, haqqa tuqatih itu dengan benar-benar. Itu kan berarti nggak boleh main-main. Nggak boleh asal-asalan, nggak boleh pilih-pilih. Aku kalau Nabi ini cocok, kalau Nabi yang itu, wah nggak suka saya, nggak bisa. Kita harus menyukai semua Nabi, semua utusan Allah, siapapun. Bukan orang Islam kalau tidak meyakini semua Nabi, atau tidak meyakini ajaran semua Nabi itu. Ya. Dan bahkan Allah wanti-wanti, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai kalian itu mati kecuali kalian dalam keadaan tunduk patuh kepada Allah. Muslimun itu artinya tunduk, tapi karena muslimun itu kata benda berasal dari kata benda Islam, maka kadang-kadang muslimun diartikan sebagai beragama Islam. Saya lebih suka mengartikan muslimun itu dalam keadaan tunduk kepada Allah. Ya. Bukan common name. Kalau Islam, common name itu I-nya huruf besar. Ya, asal KTP-nya Islam berarti dia orang Islam. Tapi lebih sebagai action. Maka I-nya tidak harus besar.
I-nya huruf kecil, Islam. Nah, itu berarti tunduk patuh kepada Allah. Nah, Rasulullah itu menjelaskan apa arti kata bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Takwa kepada Allah itu bagaimana caranya? Di dalam ayat ini dijelaskan oleh Rasulullah, ittaqullaha haqqa tuqatih ayyuta'a fala yu'sa wa ayyudhkara fala yunsa wa ayyushkara fala yukfar. Bertakwa kepada Allah dengan benar-benar bertakwa itu artinya Allah itu harus ditaati, tidak boleh diingkari, tidak boleh dilanggar. Allah itu harus selalu diingat, nggak boleh dilupakan. Dan Allah itu harus kita sampaikan terima kasih kita kepadanya, tidak boleh kita mengingkari rasa terima kasih kita kepada Allah. Jadi, ya ada di pikiran, ya ada di perbuatan kita, ada di semangat kita. Itu takwa. Tentu berat sekali melaksanakan Islam dengan sempurna. Karena perintah Allah itu begitu banyak dan larangannya pun juga banyak. Rasa berat itu pun dikemukakan oleh para sahabat Nabi. Para sahabat Rasulullah SAW menyampaikan setelah turunnya wahyu itu tadi, Rasulullah, bagaimana kita bisa bertakwa haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Kita ini kan punya kelemahan, kita ini kadang lupa, kadang kita capek, kadang kita sibuk dan sebagainya. Kemudian karena ada keluhan itu, Allah menurunkan wahyu yang lain, ayat yang lain. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian sebatas yang kamu bisa. Oh, kalau begitu, artinya betul-betul takwa itu relatif. Relatifnya apa? Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ada yang punya kemampuan misalnya bayar zakat. Ada yang punya kemampuan 1 bulan dia bayar zakat 10 juta. Ada yang bisanya 1 juta. Bahkan ada yang mampunya 1 bulan 10.000. Ya udah, laksanakan itu. Itu sudah haqqa tuqatih. Sudah bertakwa yang benar-benar bertakwa. Nah, jadi yang namanya betul-betul bertakwa itu relatif, related to the person, berkaitan, berhubungan, relevan dengan orang masing-masing. Wasma'u wa ati'u, dan dengarkanlah dan taatilah, bertaatlah kamu kepada Allah. Jadi yang penting kamu itu memperhatikan. Ada perintah, kamu dengarkan dengan baik, terus laksanakan. Wa anfiqu khairan li anfusikum, dan bernafkahlah kamu, bersedekahlah kamu, itu baik untuk kamu. Ya. Jadi yang namanya haqqa tuqatih, takwa dengan sebenar-benarnya itu adalah semaksimum yang kita masing-masing bisa. Dengan demikian, yang dimaksud dengan bertakwa kepada Allah sebenarnya adalah bertakwa sesuai dengan bukan hanya kemampuan, tapi juga kapasitas. Karena setiap orang itu kapasitasnya beda-beda. Kapasitasnya beda-beda. Kalau ada orang tidak bisa berdiri, terus apakah kalau sholatnya duduk itu tidak maksimum? Apa tidak bertakwa benar? Oh, sudah bertakwa benar. Karena memang orang itu tidak diberi kapasitas berdiri. Kalau tidak diberi kapasitas berdiri, ya tidak ada perintah untuk berdiri. Ya. Jadi maksimum yang bisa, maksimum sesuai dengan kapasitas, dan yang penting bagi kita adalah effort, ya, usaha kita. Seperti firman Allah berikut ini, wajahidu fillahi haqqa jihadih, dan berjihadlah kamu. Jihad itu bukan berarti perang, ya. Jihad itu artinya berusaha keras. Berusaha keras fillah, mengikuti jalan Allah, mengikuti ajaran Allah. Terus perintahnya itu semaksimum yang kamu bisa berjihad. Itu tadi sesuai dengan kapasitas dan kemampuan. Huwa jadabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah telah memilih kalian untuk melaksanakan ajaran Islam ini,
dan Allah tidak membuat keberatan, membuat sesuatu yang berat atau yang sempit bagi kalian. Agama Allah itu tidak mempersulit kamu. Kalau orang repot harus sholat 5 kali karena nggak ada semangat. Tapi kalau ada semangat, sholat 5 kali itu ya tidak berat. Ya kalau dia merasa berat, ya karena hatinya memang maunya ingkar, maunya itu menolak. Kalau nggak ada niat menolak itu insya Allah ringan. Ya, seperti sekolah lah. Sekolah itu kalau orang yang tidak punya minat, ya dirasa berat. Tapi bagi orang yang minat, itu sekolah lagi, sekolah lagi, sekolah lagi. Ya, karena memang menyenangkan. Ya. Dan demikian juga Allah itu tidak membebani tugas melebihi batas kemampuan. Tadi saya sebut kalau orang tidak diberi kemampuan berdiri, tidak ditugasi berdiri. Allah tidak memberi dia uang yang cukup. Allah tidak menugasi dia pergi haji. Kalau orang tidak diberi rezeki lebih, maka dia tidak ditugasi membayar zakat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani tugas. Nah, ini saya terjemahnya yang ada di situ itu copy paste, ya, copy paste. Itu diartikan Allah tidak membebani seseorang. Karena terjemahannya seperti ini, orang sering salah paham. Kebanyakan orang mengartikan ini membebani itu membebani cobaan. Enggak, di ayat ini tidak ada hubungannya dengan cobaan. Membebani di sini artinya membebani tugas. Jadi lebih enak tidak usah pakai kata beban. Kalau memakai kata beban, mesti kita mengatakan tidak membebani tugas. Tapi kalau kita memilih satu kata, Allah tidak menugasi. Tidak menugasi. Kalau bahasa Inggris pakai assign. Allah tidak memberi assignment kepada seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya, sesuai dengan kapasitasnya. Oke, mudah-mudahan sudah jelas apa yang saya sampaikan. Tapi lalu muncul pertanyaan, mungkinkah kita bisa mencapai Islam yang sempurna atau menyeluruh? Jawabannya tidak. Tidak bisa. Jadi level idealnya Islam itu tidak mungkin bisa kita capai. Jadi target ini tidak sama dengan target yang kita pelajari ketika kita belajar berbisnis. Ya. Karena capaiannya itu nanti kita memetiknya di akhirat. Kita pun tidak boleh mengakui, tidak boleh mengklaim bahwa kita telah mengikuti Islam secara sempurna. Bahkan mengaku itu nggak boleh. Mengaku bahwa iman kita telah mencapai tahap kesempurnaan. Kalau ada orang yang seperti itu, justru itu tanda dia bukan orang baik. Orang yang mengaku dirinya Islamnya sudah sempurna, itu justru itu indikasi tidak baik. Saya pernah di suatu majelis pengajian, ada tamu yang datang bergabung. Terus dia merasa sudah menerapkan Islam dan dia mempunyai metode menghitung. Aku mempunyai metode menghitung seberapa besar ketakwaan seseorang. Jadi ada ukuran, ada measurement, ada evaluasinya. Terus orang-orang bertanya, kamu sudah pernah mengukur ketakwaan dirimu sendiri atau belum? Sudah. Terus seberapa nilaimu? Dia bilang 99%. Wah, Masya Allah. Nah, orang yang mengakui dirinya sudah baik, itu justru indikasi tidak baik. Dan tidak boleh, dan itu membahayakan iman. Justru iman itu sendiri itu akan terancam dengan pengakuan itu. Apa bahayanya? Itu bisa jadi sombong. Sombong itu sendiri berlawanan dengan Islam. Berlawanan dengan iman. Karena kalau kita itu beriman, kita mengakui Allah sebagai Tuhan, sebagai Sang Pencipta. Dan kita ini yang diciptakan, kita ini dikelola oleh Allah,
kita ini dikendalikan oleh Allah, berarti kita ini milik Allah, kita ini nothing. Kita di bawah kendali Allah. Maka kita tidak boleh mengaku hebat. Karena misalnya saya sekarang ini bisa menggerakkan ini. Loh, kalau saya bilang bisa aku mengangkat tangan saya, kalau di tengah-tengah saya mengangkat kemudian Allah membuat tangan saya kram, otot saya itu kram, nggak bisa. Jadi betapa saya bergantung kepada pertolongan Allah, karena saya mengangkat ini dengan bantuan otot, dengan kendalian saraf, dengan aliran darah itu harus mengandung oksigen dan sebagainya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Semua diatur oleh Allah. Ya. Jadi mengakui Islamnya sudah sempurna itu justru berbahaya, karena itu bisa mendatangkan kesombongan. Padahal innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka kepada orang yang sombong dan membanggakan diri. Ya. Saya sudah berkali-kali menyebutkan perbedaan antara mukhtal dan fakhur. Mukhtal itu sombong, fakhur juga sombong. Cuma caranya beda. Kalau mukhtal itu sombong dengan cara menganggap orang lain rendah. Jadi menghina-hina orang lain. Kalau fakhur, sombong dengan cara mengangkat-ngangkat diri sendiri. Jadi saya ini paling hebat, saya ini paling pinter, sini paling kaya dan sebagainya. Nah, itu fakhur. Dua-duanya tidak disukai oleh Allah. Ya. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, maka Allah akan menempatkan mereka di neraka. Seperti firman Allah, qila dkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Orang-orang yang sombong itu nanti dipersilahkan, silakan masuk, memasukilah pintu-pintu neraka jahanam. Kalian akan kekal di sana. Fabi'sa mathwal mutakabbirin. Jahanam itu adalah tempat yang buruk bagi orang-orang yang sombong. Ya, jadi bahaya nomor satu, dan itu paling berbahaya adalah kalau kita mengaku diri sudah sempurna, iman kita, Islam kita, itu menjadi sombong. Ada bahaya yang lain lagi. Ya, ketika seseorang merasa diri sudah sempurna imannya, maka itu berarti dia telah puas dengan apa yang dicapai dalam keimanan. Puas diri itu bahasa Inggrisnya complacency. Orang itu sudah complacent, merasa puas dengan apa yang sudah dicapai. Nah, orang kalau sudah puas diri atas capaiannya, dia akan mengalami kesulitan membuat kemajuan lagi. Dia sudah puas dengan apa yang dicapai, maka dia tidak punya semangat untuk naik lagi. Nah, itu kalau yang digambarkan di buku Adversity Quotient, itu orang-orang yang kemudian camping. Di sini udah enak kok, pemandangan juga enak, anginnya juga segar, udah berhenti di situ. Nah, kalau orang merasa sudah menjalani Islam, udah begini aja cukup, dia akan mandek. Tapi kalau keimanan, dia tidak stagnan di situ, dia tidak bisa camping, dia nanti akan merosot lagi ke bawah. Ya. Jadi jika dia berhenti berusaha lebih maju, yang terjadi bukan stagnan, tapi justru kemunduran, maka merugilah dia. Sebagaimana bunyi pepatah, yang konon kabarnya itu pepatah dari Ali bin Abi Thalib, yang menyatakan bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin. Ya, kata-katanya itu, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih, wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbud, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Siapa yang pada hari ini lebih baik daripada kemarin, dia beruntung. Siapa yang pada hari ini sama dengan kemarin, dia rugi. Dan siapa yang hari ini lebih jelek dari kemarin, dia terkutuk. Nah, ini ada yang mengatakan hadis, tapi saya cek apakah sahih apa tidak. Katanya tidak sahih. Karena tidak sahih, maka kita tidak menyebut ini hadis. Ya. Isinya benar, tapi kita tidak usah bilang bahwa ini dari Nabi.
Terus saya coba cek lagi, katanya sumbernya dari Ali bin Abi Thalib. Nah, oleh karena itu saya bilangnya pepatah, ya. Kata-kata bijak yang menurut kabarnya berasal dari Ali bin Abi Thalib. Ya, kadang-kadang kita itu mendapatkan informasi bagus yang bisa kita pakai sehari-hari, tapi kita tidak tahu sumbernya siapa, authornya, pengarangnya siapa. Seperti yang suka dinyanyikan di masjid-masjid yang kemudian dipopulerkan oleh MH Ainun Najib, tombo ati iku limo ing warnane. Itu siapa itu yang ngarang itu? Kok bagus sekali. Kontennya benar, ya, kontennya benar. Tapi jelas itu bukan dari Nabi. Itu pakai bahasa Jawa, kemudian dibahasa Indonesiakan oleh Ainun Najib. Katanya itu yang mengarang dulu Imam Nawawi, orang Banten. Ada Imam Nawawi yang di Arab sana yang menerangkan hadis Arba'in. Terus ada juga di sini kiai yang panggilannya Imam Nawawi, dia orang Banten. Nah, orang Banten itu kan yang di pesisir itu kan juga sebagian itu berbahasa Jawa. Makanya tomboati kulimo pakai bahasa Jawa. Meskipun itu pakai bahasa Jawa, bukan dikarang oleh orang Jawa Tengah atau Jawa Timur, justru malah orang Banten. Ya. Maka sangatlah bisa difahami jika Allah melarang kita merasa sudah sempurna dalam keimanan atau merasa diri suci. Larangan itu bunyinya fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Jangan mengaku dirimu suci. Allah lebih mengerti siapa yang bertakwa di antara kalian. Jadi Allah lebih mengerti dari kita sendiri. Kadang-kadang kita mengaku aku sudah bertakwa. Tapi Allah lebih mengerti. Enggak. Ada orang yang merasa bahwa wah aku ini sholatnya khusyuk. Terus Allah tahu enggak, kamu khusyuk itu hanya pura-pura aja biar kamu disegani di kalangan masyarakat, misalnya begitu. Karena kalau orang khusyuk itu harus niatnya hanya karena Allah saja. Ya. Bahkan seorang tokoh Islam, ya. Tokoh Islam orang ini hidupnya pada generasi tabi'in. Rasulullah mengatakan bahwa generasi yang paling baik adalah generasi para sahabat. Terus generasi berikutnya yang paling baik di bawah sahabat itu adalah generasi tabi'in. Tabi'in secara letterleknya itu artinya pengikut. Pengikut Nabi dan sahabat. Itu tabi'in. Ini generasi berikutnya tabi'ut tabi'in, pengikut yang mengikuti pengikut Nabi dan sahabat. Nah, jadi kalau ini tokoh ini namanya Hasan Al-Basri, dia itu generasi setelah para sahabat dan dia sempat bertemu dengan beberapa sahabat. Jadi dia belajar mengaji, menimba ilmu dari para sahabat juga. Dia namanya Hasan Al-Basri. Lahirnya di Madinah, tapi kemudian pindah ke Basrah. Karena pindah ke Basrah, maka dia disebut Al-Basri. Al-Basri artinya orang Basrah. Dia adalah seorang ulama besar dari generasi tabi'in. Dia itu tidak berani mengaku diri sebagai seorang mukmin yang sempurna. Kalau tadi larangannya fala tuzakku, dan merasa suci. Dia bahkan mengaku diri seorang mukmin yang sempurna itu nggak berani. Suatu saat dia ditanya, ini saya cantumkan di situ. Dia ditanya oleh seseorang, anta mu'min, apakah engkau seorang mukmin? Beliau menjawabnya ragu-ragu. Iman itu ada dua macam. Yang kamu maksud kamu mukmin itu kamu merujuk referensimu yang mana? Kalau kamu bermaksud iman sebagai orang mukmin adalah orang yang beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, utusannya, hari akhir, dan kepada qadha qadarnya, saya mukmin. Saya masuk kriteria itu.
Tapi kalau kamu bermaksud mukmin yang tercantum di ayat, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hatinya. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah iman mereka. Dan mereka bertawakal hanya kepada Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang melaksanakan sholat, bersedekah, dan mereka itulah orang-orang yang betul-betul beriman yang sebenarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki yang mulia. Nah, kalau kamu referensimu ayat ini, aku tidak tahu apakah aku ini termasuk mukmin atau tidak. Ya, ayatnya dan terjemahnya saya cantumkan di situ setelah slide yang ini. Ya. Jadi ayatnya adalah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Nah, ini mereka itulah orang-orang yang betul-betul mukmin. Ya, bagi al-mu'minuna haqqan. Haqqan itu betul-betul. Nah, kalau kita, apalagi kita ya, Hasan Al-Basri saja tidak berani mengaku bahwa dia sudah masuk ke golongan itu. Maka kita nggak usahlah mengaku bahwa kita itu sudah baik. Contohnya itu misalnya kalau di politik itu kan juga kita mendengar sebagai warga negara Indonesia yang baik, sebagai warga negara yang baik. Oh, silakan deh kalau ngomong begitu. Tapi jangan bilang sebagai seorang mukmin yang baik. Jangan pernah. Kita belum tentu masuk kriteria orang-orang yang baik di dalam beriman. Terus gimana dong? Nggak apa-apa. Yang penting karena kita merasa belum sempurna, maka kita selalu berusaha menyempurnakan diri. Karena kita merasa belum baik, maka kita berusaha untuk memperbaiki diri. Jadi dengan begitu orang Islam itu semangatnya selalu naik, lebih baik. Jadi kalau kita mau ngecek diri kita sendiri, apakah aku hari ini lebih baik dibanding 10 tahun yang lalu? Ya. Ini diantara kita kan ada yang merasa alhamdulillah 20 atau 10 tahun yang lalu saya belum kenal Islam, tapi sekarang aku jadi mengerti Islam. Jadi berarti ada kemajuan. Jangan berhenti di situ, ya, jangan camping di situ. Aku ingin lebih baik lagi. Ya. Jadi kita tidak perlu khawatir jika iman kita ini memang tidak pernah sempurna. Karena apa? Yang dinilai oleh Allah itu bukan capaiannya, bukan achievement, tetapi usaha kita, proses usaha kita ke arah kesempurnaan. Itu yang dinilai. Jadi kalau digambar dengan grafik, pergerakan kita dari waktu ke waktu, grafiknya itu terus naik terus. Nah, kita berharap kapanpun kita dipanggil oleh Allah, kapanpun kita mati, grafik ini arahnya tetap naik. Jangan pernah turun. Apalagi turun. Datar saja jangan. Jadi kita jaga momentumnya terus naik. Nah, bagaimana caranya? Rasulullah mengatakan iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Kenapa? Amalnya. Kalau kita suatu hari lebih rajin sholat, lebih rajin zikir, iman kita naik. Tapi kalau kemudian kita sibuk macam-macam, iman kita turun. Kalau kita misalnya satu saat mengikuti pelatihan sholat khusyuk 3 hari di puncak sana, tempat yang menyendiri. Wah, hari itu iman kita naik. Tapi begitu pulang dengan kesibukan bisnis sehari-hari, turun lagi. Itu biasa. Tapi kita harus punya semangat naik terus. Jadi dijaga amal perbuatan kita sehari-hari itu konstan. Ada tindakan atau amal-amal yang kita jaga rutinitasnya. Sholat 5 kali jelas itu ya, tidak bisa ditawar. Kemudian misalnya, aku kepengen baca Quran, aku
aku pengen baca Quran 1 juz. Wah berat 1 juz itu, kalau saya tuh setengah jam atau ada yang 1 jam. Ya, jangan sekaligus. Habis sholat zuhur baca 2 halaman. Habis sholat zuhur 2 halaman. Terus nanti kalau pas waktu senggang 2 halaman lagi. Nanti ketemu 1 hari 1 juz. Kalau diantara kita ini ada yang butuh semangat, ada ini teman kita yang bersemangat ngajak, ayo kita 1 day 1 juz atau 1 week 1 juz. Itu Bu Rohani, ya. Bu Rohani itu mengajar di Bandung. Insya Allah Bu Rohani ada pagi ini, atau kalau hari Selasa dia insya Allah selalu ada. Tapi karena beliau mengajar, belum tentu pagi ini ada. Nah, kalau berminat gabung sama Bu Rohani, dia punya banyak kelompok. Nanti terus dia menunjuk seseorang untuk kamu jadi penampung laporan dan sebagainya. Nah, itu coba bergabung. Ada juga Bu Ismi, ya, kalau di Jakarta ini Bu Ismi. Bagi kita kan tidak masalah tinggal di mana. Ya, Bu Rohani itu pesertanya ada yang di Bandung, ada di Jakarta, ada yang di Malang, ada yang di Banyuwangi. Bisa. Jadi kalau misalnya dekat dengan Bu Ismi, Bu Ismi ini tukang opera-opera itu, ya. Bu Ismi mudah-mudahan hadir pagi ini. Nah, itu ketika kita bergabung dengan teman-teman seperti itu, rasanya semangatnya makin tinggi. Terus di-maintain amal kita yang itu. Rasulullah mengatakan amal yang paling baik itu adalah adwamuha, yang continuous, yang paling continuous, wa in qalla, meskipun hanya sedikit. Saya lanjutkan. Ya, meskipun capaian seseorang itu masih sangat rendah, tapi kalau dia berusaha keras untuk memperbaiki diri, maka Allah akan memberi penghargaan yang tinggi, diapresiasi oleh Allah. Contohnya, orang yang membaca Al-Quran masih tertatih-tatih. Misalnya, wah, aku ini baca Quran masih tertatih-tatih, kamu sudah pinter. Apakah berarti bahwa kamu itu lebih mulia daripada saya yang bertatih-tatih? Belum tentu. Kalau orang bacanya sudah bagus, sudah pinter, tapi tidak pernah baca sehari-harinya, dibanding dengan orang yang bacanya tertatih-tatih, tapi setiap hari dia berusaha terus, bagusan yang setiap hari dong. Ya. Rasulullah bersabda, dikutip oleh Ibu Aisyah, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Al-Qur'an dan dia mahir membacanya, maka dia akan dikelompokkan bersama-sama dengan para malaikat yang mulia dan baik-baik. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yata'ta'u fihi. Orang yang membaca Al-Qur'an dan tergagap-gagap. Kita bilangnya tergagap-gagap. Bahasa Arabnya yata ta. Itu bacanya, kata kerjanya aja susah. Yata ta. Itu bacanya itu masih tertatih-tatih. Wa huwa alaihi syaqqun lahu, dia merasa membacanya itu sulit, berat. Maka lahu ajron, dia memperoleh 2 pahala. Ya. Kok bisa 2 gimana? 1, dia membaca Al-Quran. 2, effortnya dia yang sulit itu juga dianggap sebagai kebaikan. Nah, jadi ini yang saya pegang, bahwa Allah mengapresiasi usaha kita. Ini orang bertertatih-tatih, itu berusaha keras, itu dinilai sendiri. Dan seorang yang sedang melaksanakan tugas ibadah, lalu dia meninggal dunia, padahal dia belum menyelesaikan tugas itu, Allah sudah menganggapnya sudah sempurna. Jadi ini contoh yang ada di dalam Al-Quran adalah orang yang pergi hijrah. Waktu itu ada ayat yang turun menyatakan bahwa kalau ada orang Muslim berada di Makkah, padahal mereka itu mampu pindah ke Madinah,
Kalau dia sampai mati di Makkah, maka dia mati dalam keadaan zalim. Zalim itu kan berarti masuk neraka. Wah, orang-orang pada takut kalau masuk situ. Nah, ada orang namanya Damrah. Ada orang namanya Damrah, dia sudah tua, sakit-sakitan lagi. Terus dia termasuk tokoh dari suku Khuza'ah. Terus dia bilang, aku punya duit banyak. Hartaku ini kalau aku pakai untuk pergi ke Madinah bahkan lebih lagi cukup. Jadi aku punya bekal yang cukup pergi ke Madinah. Aku mau pergi ke Madinah. Aku tidak mau mati di Makkah dalam keadaan zalim. Tolong siapkan kendaraan. Disiapkan kendaraan, waktu itu kan pakai onta. Onta itu jalannya jegluk-jegluk. Terus disediakan kasur yang empuk tebal supaya nyaman. Oke, udah disiapkan. Jalan dia. Baru sampai di Tan'im. Tan'im ini bagi teman-teman yang sudah pernah umroh atau haji tahu. Itu kan keluar sedikit dari Mekah. Itu namanya Tan'im. Baru sampai di Tan'im, dia meninggal dunia. Lalu informasi bahwa dia meninggal dunia itu sampai ke para sahabat yang ada di Madinah. Mereka menyampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah, kasihan itu Damrah. Dia mau hijrah, tapi baru sampai di Tan'im meninggal dunia. Ya. Terus turunlah ayat berikut ini. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud dia hijrah ke Madinah untuk atau demi Allah dan Rasulnya, tapi kemudian Tsummayudrikul maut, kemudian dia dijemput oleh mati. Kematian yang jemput ya, bukan kita yang menjemput kematian, tetapi kematian yang menjemput kita. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Pahalanya sudah sampai kepada Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahima, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi Damrah itu baru berjalan sedikit dari Mekah terus mati, maka pahalanya sudah utuh seperti dia sampai di Madinah. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah menilai amal seseorang dari segi prosesnya, bukan capaiannya. Jadi nggak usah gelisah bahwa Islam yang ideal kayak apa, terus itu masih jauh dari kita, nggak usah gelisah. Yang penting adalah efforts, proses kita menuju ke sana. Ya, ini jelas meskipun Damrah belum mencapai tujuan, dia sudah memperoleh pahala secara utuh. Nah, hal ini tentu masuk akal. Damrah bermaksud, masuk akalnya gini loh. Damrah kan maunya sampai di Madinah. Dia tidak ingin mati. Tapi dia mati di jalan. Yang menghendaki mati siapa? Kan Allah. Loh Allah, saya ini maunya sampai di Madinah, kok kamu bikin mati? Loh Allahnya bilang, cukup, kamu sudah menunjukkan keseriusanmu. Aku sudah terima. Udah, kamu istirahat saja. Kematian bagi orang Islam itu istirahat. Ya. Al-mautu rahatul mu'minin. Kematian itu bagi orang yang beriman itu istirahat. Karena orang yang beriman itu berarti setiap hari dia masih menerima tugas. Tugas. Nah, begitu mati, tugas selesai. Berarti istirahat. Itulah sebabnya saya menganjurkan para teman-teman untuk menghafal Al-Quran. Meskipun umur kita sudah senior. Wah, aku sudah 60, nggak apa-apa. Mulai aja menghafal Quran. Niati menghafal 30 juz seperti Damrah niat dari Mekah ke Madinah. Kita niati mau menghafal Al-Quran 30 juz. Kalau Allah menghendaki umur berakhir, itu urusannya Allah. Aku maunya 30 juz. Maka kalau kita sudah punya niat menghafal Al-Quran 30 juz, kemudian kita baru 1 juz sudah meninggal dunia, alhamdulillah aku dapat diskonnya 29 juz gitu ya. Dan demikian singkat kata, Islam adalah agama yang mementingkan proses menuju kepada kesempurnaan bakti kita kepada Allah.
bukan agama yang setelah kita capai lalu kita berhenti. Istilah bahasa Inggrisnya, Islam is a process of becoming, not a state of being. Islam is a process, Islam adalah suatu proses of becoming, untuk menjadi. Apakah kamu orang mukmin? Saya sedang berusaha menjadi orang mukmin, gitu. Jadi, apakah kamu orang mukmin? Saya sedang berusaha untuk menjadi orang mukmin. Not a state of being, bukan keadaan yang vakum, yang berhenti, enggak. Jadi Islam itu dinamis, jalan terus. Yang penting kita menyibukkan diri untuk selalu memperbaiki diri dan memperbaiki lagi sampai akhir hayat. Ya. Jadi ringkasnya yang kita bahas pagi ini, Allah menganjurkan kita melaksanakan Islam secara menyeluruh dan bertakwa juga dengan cara yang sebenar-benar takwa. Tapi pelaksanaannya kita harus berusaha keras sebatas kapasitas dan kemampuan kita. Kita tidak boleh mengaku suci atau mengaku sudah menjadi muslim yang baik. Ini bisa menimbulkan rasa sombong dan kemandekan karena hilangnya semangat. Allah menilai kita tidak berdasarkan capaian, tapi berdasarkan proses dalam berusaha meningkatkan diri menuju kepada kebaikan. Kepada orang yang meninggal dunia ketika sedang dalam proses melakukan suatu amal baik dan belum selesai, Allah akan memberinya pahala yang penuh. Semoga Allah mengukuhkan iman kita sepanjang masa melalui usaha-usaha kita yang terus-menerus untuk memperbaiki ketaatan kita kepada Allah. Sehingga kapanpun Allah memanggil kita, kita akan mengakhiri hidup kita dalam keadaan beriman dan sedang berjuang meningkatkan ketakwaan. Amin ya rabbal alamin.